Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akhir-akhir ini banyak pemberitaan tentang di media, banyak beredar antara pesulap merah, pesulap biru, pesulap hijau dan semacamnya. Tapi sangat penting dan sangat saya sendiri sangat mengagumi terhadap orang anak muda membongkar perdukunan, membongkar kebohongan sesuai dengan di salah satu kitab ini, Ibanatul Ahkam, bahwasanya di sini dijelaskan bahwasanya man arada minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi fa illam yastati fa bilisanihi wa illam yastati fabi qalbihi wa dzalika as'aful iman. Ini diriwayatkan oleh rawi Muslim. Yang artinya seperti ini. Barang siapa di antaranya kamu melihat sesuatu kemungkaran ya, hendaklah berusaha memperbaikinya dengan tangannya atau dengan kekuasaan. Bila tidak mungkin, hendaklah berusaha memperbaiki dengan lidahnya atau nasihatnya gitu. Bila tidak mungkin pula, hendaklah mengingkari dengan hatinya atau tinggalkan gitu. Tinggalkan, itulah selama-lamanya iman, selemah-lemahnya iman gitu. Bukan selama-lamanya, maaf, selemah-lemahnya iman. Maka tinggalkanlah orang-orang itu gitu. Artinya saya cukup tadi juga lihat di cuplikan dokter siapa tadi, dokter Hendrik kalau nggak salah, dia mengundang tokoh, mengaku perhimpunan tokoh dukun gitu kan, dukun. Saya lulusan magister hukum. Saya sangat gimana ya, melihat ada orang mempunyai komunitas perdukunan di Indonesia, dan itu pun memang sebenarnya kalau di Madura ya, kalau misal orang itu memang ahli dukun, ketahuan dia dukun, maka mereka akan dibakar. Karena kenapa? Pertama, karena mereka akan merugikan terhadap orang lain di sekitarnya. Karena apa? Karena yang ditakutkan adalah mereka akan membunuh tanpa menyentuh, tanpa melihat. Lah sekarang, di era sekarang ini saya pengen ketawa sebenarnya. Kenapa? Karena sekarang ada komunitas perdukunan yang notabene-nya memang benar sudah dilarang dulu. Kalau mayoritas di daerahnya Muslim ataupun apa, bahkan di agama lain pun mereka akan tidak percaya tentang perdukunan. Bahkan di agama lain pun juga ditegaskan jangan percaya terhadap dukun, kan seperti itu. Lah di sini saya jelaskan bahwasanya kenapa kita harus menasihati. Saya lebih setuju ke pesulap merah karena di sini sudah dijelaskan. Kita hendaklah berusaha memperbaikinya dengan tangannya atau dengan kekuasaannya. Fa illam yastati' fa bilisanihi. Kalau tidak bisa dengan kekuasaan atau dengan tangannya, dengan lisannya. Artinya di sini adalah pesulap merah sama Ustadz siapa itu? Yang sama Mas Marcel, pesulap merah itu, saya mendukung. Mereka apa ya? Mereka membongkar trik-trik para perdukunan gitu. Masya Allah, luar biasa. Ini termasuk dikatakan pemuda-pemuda hebat, generasi bangsa yang baik gitu. Artinya mereka menggunakan akal sehat, tidak menggunakan akal bodong gitu. Maaf sebenarnya. Nah, di sini saya pengen ketawa masalah keterkaitannya antara dia menggunakan ayat, dia ada yang mengaku putra Habib gitu. Sebenarnya saya sebenarnya tidak setuju kepada bahasa-bahasa Habib yang dimana
bahasa Habib itu digunakan ke hal-hal yang tidak baik, hanya menjual bahasa Habib terhadap orang lain. Dia mengaku Habib, bukan namanya yang Habib, mengaku Habib, dia bertitulkan Habib katanya. Inilah dasar saya tidak setuju. Karena apa? Karena Habib itu yang sebenarnya menurut saya, prinsip saya dan pemikiran saya, Habib itu adalah dimana seorang manusia yang dimana orang tersebut bisa mengarahkan ke hal-hal yang baik, memberikan contoh suri tauladan terhadap umatnya, terhadap masyarakatnya, ke hal-hal yang baik. Makanya di situ disebut dengan kekasih Allah. Habib itu kan kekasih, artinya Habib itu kan kekasih. Saya nggak tahu karena dia mengaku Habib, apa namanya yang Habib, ataupun dia punya gelar Habib atau gimana, saya nggak tahu. Saya shock ketika melihat video ini dan semacamnya, durasinya kayak gini-gini gitu. Saya sakit hati gitu, ada sakit hatinya gitu melihat fenomena yang terjadi di kalangan masyarakat sekarang ini. Dan masyarakat itu, orang awam pun, orang yang bodoh sebodoh apapun, ketika melihat cuplikan yang beredar di videonya Dr. Felix itu, orang bahkan percaya terhadap apa ya, kebohongan yang dimainkan oleh dukun-dukun gitu, dengan adanya videonya Dr. Felix. Makasih Dr. Felix telah bisa membongkar. Bravo Dr. Felix. Dr. Felix kok. Dr. Felix, maaf sebelumnya. Jadi seperti itu. Salah satunya saya sangat antusiasi terhadap Mas Marcel di situ. Keberaniannya Masya Allah luar biasa. Dan saya orang Madura. Jujur saya orang Madura. Kalau mendengar yang namanya perdukunan, kalau di Madura itu ada sebenarnya orang-orang sihir itu ada, tapi orang-orang sihir itu sebenarnya nggak ada yang sampai inilah saya jual apa, harus saya dukun gitu, bisa mematikan ini, bisa mematikan ini, bisa ini. Kalau kebetulan memang dukun ada seperti itu gitu, mungkin tetangganya yang di sekitarnya itu mereka akan mencarinya, bahkan mereka bukan gimana langsung dibunuh gitu dari orang-orang itu. Karena apa? Karena termasuk merugikan terhadap orang lain gitu, takut merugikan gitu. Kalau memang benar-benar adanya dukun seperti itu, dukun santet dan semacamnya. Kalau masalah dukun santet ada tidaknya, memang ada, tapi mereka tidak seperti itu caranya. Mereka tidak menampakkan dirinya di sosial media. Mereka lebih cenderung diam gitu, tidak banyak bicara, takut dibakar oleh massa gitu. Bahkan kalau di Madura itu dulu tahun berapa itu, saya pernah dengar cerita dari beberapa tokoh gitu, dari mbah saya, bahkan ada orang yang dibakar hidup-hidup itu karena mereka dikira dukun gitu kan, dukun santet gitu, sering nyantet orang dan semacamnya. Ada yang dibakar gitu di Madura, ada. Dan saya sayangkan ketika melihat fenomena seperti yang tadi, seperti yang mengaku atas nama dukun Indonesia. Tolong jangan bawa nama-nama Indonesia. Nama Indonesia itu adalah nama yang suci, nama yang didirikan oleh para ulama, para tokoh-tokoh cendekiawan, para tokoh-tokoh yang berilmu, yang mempunyai latar belakang yang mempunyai latar belakang keilmuannya tinggi, baik agama, umum dan semacamnya. Jangan mengaku-ngaku dukun Indonesia, jangan, tidak boleh. Kapan dukun, komunitas dukun, tapi jangan bawa nama-nama negeri kita. Tapi saya selaku anak muda menyayangkan jangan sampai ada komunitas seperti ini. Saya sarankan seperti itu. Dan saya cukup melihat hal-hal seperti ini, orang-orang yang mengaku mengatasnamakan dukun, komunitas dukun Indonesia katanya itu, saya merasa kasihan sebenarnya. Pertama adalah, bahkan saya baca di komennya Dr. Felix gitu, ya Allah,
banyak yang mendukung Mas Marcel sama Ustadz siapa itu temannya Mas Marcel itu, lupa saya, sampai mendukung, masya Allah luar biasa. Secara kasat mata mereka memperlihatkan kebodohan dirinya di sosial media, sungguh luar biasa. Padahal oleh Allah itu disunnahkan kepada umatnya, kepada makhluknya, agar menutupi aibnya. Dengan cara menutupi aibnya, setidaknya mensyukuri nikmat Allah yang Allah berikan terhadap makhluknya, seperti saya, seperti manusia yang lain dan semacam. Salah satu itu di sini saya lihat di sosial media, masya Allah luar biasa. Lihatnya betapa bodohnya mereka mempermalukan dirinya hanya demi konten, hanya demi mereka viral, mau viral dan semacamnya. Bukan itu aja, bukan hanya perbodohan di bidang mencela ini dan semacamnya. Banyak juga, banyak wanita juga di situ, ada banyak juga. Seperti apa lagi di IG, sosial media, misalnya dia pengen, ya Allah, subhanallah, banyak wanita-wanita cantik, hanya kecantikannya tapi murah harganya. Nah itu yang saya sayangkan. Orang cantik di zaman sekarang itu murah, tapi orang cantik akan akhlaknya, akan pengetahuannya, akan ibadahnya diarahkan kemana? Sekarang sulit gitu. Jadi seperti itu. Sekian untuk kelanjutan masalah keterkaitan perempuan, nanti saya bahas di channel satunya. Syukran jazilan mahadan. Saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Misal ada kata-kata yang salah dari saya sendiri, saya minta maaf, ataupun hal-hal yang menyinggung tentang pembahasan ini, ataupun ketidaksempurnaan bahasa, karena masih baru-baru buat channel, masih baru-baru di dunia media ini, mungkin jadi perkembangan bagi saya sendiri, menjadikan mungkin bisa dijadikan tolak ukur untuk memperbaiki ke depannya, insyaallah. Jadi seperti itu, akhiran kalam. Syukran jazilan mahadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.